Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya terhadap syarah Nadmul Waraqat insyaallah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru itu ya. Benar. Nah, babul akhbar wa hukmiha. Babul akhbar wa hukmiha, bab seputar kabar-kabar dan juga hukumnya. Karena khabar di sini nanti maksudnya adalah berkaitan khabar dari Allah dan Rasulnya, atau khabar dari orang-orang kadzabin, para pendusta, atau khabar dari orang-orang biasa seperti kita. Kalau khabar dari orang kadzabin pastikan jangan diterima. Kalau khabar dari Allah dan Rasulnya pasti benar dan sahih. Paham ya? Kalau khabar dari manusia biasa seperti kita yuhtamal, bisa dibenarkan, bisa keliru. Kalau mencocoki Al-Qur'an dan Sunnah benar. Kalau berseberangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah keliruan itu. Nah, tapi kalau ucapan Allah dan Rasulnya, kabar itu sumbernya dari Allah dan Rasulnya, pasti benarnya. Enggak boleh meragukan. Kita lihat. Qala al-mu'allif rahimahullah, babul akhbari wa hukmiha, bab seputar kabar-kabar dan hukumnya. Al-akhbaru jam'u khabarin. Akhbar itu jamak dari khabar. Akhbar itu kata jamak, mufradnya khabar. Kal asbab jam'u sababin. Perhatikan baik-baik. Seperti sebab-sebab itu jamak dari kata sabab. Nah, sababun itu mufradnya, jamaknya asbab. Wal khabaru fil lughah bi ma'na an-naba'. Khabar itu secara bahasa maknanya naba'. Ya kan? Na'am amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Ya kan? Nah, naba' itu khabar artinya. Mafhum? Secara bahasa seperti itu. Perhatikan. Wa fil istilah, secara istilah adalah huwa ma asyara ilaihi al-mu'allif rahimahullah biqaulih, yaitu sebagaimana yang diisyaratkan oleh mu'allif dengan ucapannya, wal khabarul lafdzul mufidul muhtamil sidqan wa kidban minhu naw'un qad nuqil. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Khabar itu adalah sebuah lafaz yang memberikan kabar atau yang memberikan faedah muhtamil, masih ada kemungkinan. Kemungkinan benarnya, kemungkinan dustanya. Paham ya? Nah, tapi itu hanya salah satu jenisnya. Nanti ada jenis yang lainnya lagi. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau khabar dari Allah dan Rasulnya pasti benar. Pasti benar, enggak ada ihtimal yang lain. Kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadza huwal khabar, inilah khabar. Kullu mahtamala as-sidqa wal kadhib li dzatihi fa innahu khabarun. Perhatikan baik-baik. Kata beliau, setiap sesuatu yang masih ada kemungkinan benar dan dustanya secara zatnya ada sebuah ucapan secara zatnya itu masih membawa kemungkinan benar dan dustanya, itu dinamakan khabar. Paham ya? Naam. Wa ma la yaqbalu dzalik fa laysa bi khabar. Tapi yang tidak menerima sifat tersebut maka bukan khabar. Karena nanti ada yang namanya kalam khabari, kalam insya'i namanya. Kalam khabari, kalam apa? Insya'i. Perhatikan, kalam khabari sama kalam apa? Insya'i. Kalam khabari itu kalam yang masih bisa didustakan, dibenarkan juga bisa. Tapi kalau insya'i mau enggak bisa. Kalau insya'i itu nanti cuma na'am atau la. Seperti yang ijlis ya akhi, ijlis. Kadzabta enggak cocok. Paham ya? Suruh duduk malah kadzabta. Paham ya? Itu insya'i itu seperti fi'il amr. Ijlis ya akhi, imma itu na'am atau la. Itu insya'i. Tapi kalau khabari, jaa Zaidun, telah datang Zaid misalkan. Nah, telah datang Zaid. Nah, itu bisa dari kita ngomong kamu bohong. Paham ya? Itu khabari namanya. Jaa Zaidun, mengkabarkan itu? Mengkabarkan enggak? Jaa Zaidun, telah datang Zaid. Antum bisa ngomong kamu bohong. Kamu benar. Nah, itu namanya kalam yang khabari. Masih bisa didustakan, bisa dibenarkan. Nah, kita lihat. Wa qauluna fil ta'rif, dan ucapan kami di dalam definisi lidzati secara zatnya, ihtirazan mimma yamtani'u fihi al-kadhib bi'tibari al-mukhbir bihi. Perhatikan baik-baik. Untuk mengeluarkan sebuah ucapan yang memang terhalangi di dalamnya apa? Pendustaan. Ditinjau dari mukhbir bih, ditinjau dari yang mengkabarkan. Perhatikan baik-baik. Kalam itu, ucapan itu ditinjau dari yang mengabarkan itu ada yang apa? Ada yang bisa didustakan, bisa dibenarkan.
Ada yang harus dibenarkan, ada yang harus didustakan. Kabar dari para kadzabin, para pendusta, harus didustakan. Kabar dari Allah dan Rasulnya harus dibenarkan. Kabar dari orang yang tidak diketahui keadaannya bisa dibenarkan, bisa dibenarkan. Didustakan. Paham ya? Bisa didustakan, bisa dibenarkan. Paham? Paham? Ayo. Dan lihat di sini. Aw mimma yamtani'u fihi sidqu bi i'tibari mukhbir bih, atau na'am barakallahu fikum, kalam yang terhalangi di dalamnya untuk dibenarkan, ditinjau dari yang mengkabarkan. Saya kita lewat tadi. Berarti kesimpulannya ada 3 kesimpulannya. Ada kalam yang na'am barakallahu fikum harus dibenarkan dan mesti dibenarkan, itu kalam Allah dan Rasulnya. Ada kalam yang memang secara zatnya itu harus didustakan, yaitu kalam para pendusta. Yang ketiga, kalam ucapan orang yang tidak diketahui dia pendusta atau bukan. Itu bisa didustakan, bisa dibenarkan. Paham? Seperti ada orang ngomong, ya akhi, ja'a Zaidun. Wahai saudaraku telah datang Zaid. Kadzabta. Bisa, kamu dusta. Oh, sadaqta, kamu benar. Paham ya? Itu namanya kalam yang datang dari orang yang istilahnya belum diketahui keberadaannya. Bisa dibenarkan, bisa didustakan. Kita lihat. Famasalan ikhbaru Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khabarin, sebagai contoh pengkabaran dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah kabar, la yumkin an naqul, tidak mungkin kita mengatakan innahu yahtamilul kadzib bi i'tibaril mutakallim bih. Enggak mungkin kita katakan ucapannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih ada kemungkinan didustakan, ditinjau dari orang yang berbicara, enggak mungkin. Paham ya? Enggak mungkin. Harus dibenarkan. Paham? Harus dibenarkan. Kita lihat berikutnya. Wa Musailimatu al-Kadzdzab, Musailimah al-Kadzdzab, pengaku nabi, yang ngaku-ngaku nabi itu, alladzi qala, yang dia mengatakan qala innahu Rasulullah. Dia mengatakan sesungguhnya dia adalah Rasulullah, sesungguhnya dia adalah utusan Allah. Khabaruhu la yahtamilu sidq. Kabarnya itu enggak membawa makna jujur sama sekali. Kabarnya itu tidak membawa kemungkinan dibenarkan. Bi'tibaril mukhbir bihi aidan. Ini juga ditinjau dari yang mengkabarkan. Yang mengkabarkan siapa? Musailimah al-Kadzdzab. Kabarnya harus didustakan. Mahum. Kalau yang pertama tadi yang mengkabarkan Rasulullah harus dibenarkan. Paham belum ini? Naam. Walihada, lau qala Muhammad bin Abdullah, oleh karena ini, apabila Rasulullah mengatakan innahu Rasulullah, sesungguhnya dia adalah Rasulullah, qulna shadaq, benar. Ya enggak? Rasulullah mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya aku adalah Rasulullah, benar enggak? Benar. Wa idza qalahu Musailimah, tapi kalau yang ngomong kayak gitu adalah Musailimah al-Kadzdzab, qulna, kita katakan kadzab, dia dusta. Apa pendusta? Wal khabar wahid, dan khabar satu sama-sama khabar. Sama-sama mengkabarkan aku adalah Rasulullah. Tapi kalau yang ngomong aku adalah Rasulullah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar enggak? Benar. Tapi kalau yang ngomong aku adalah Rasulullah, yang ngomong itu Musailimah al-Kadzdzab, benar atau salah? Dusta, salah, keliru. Paham ya? Nah, kita lihat. Ini Rasulullah, nah sama kabarnya ini Rasulullah, sama-sama mengkabarkan sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Naqul li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalamuka haqqun la yahtamilul kadzib, ucapanmu benar, tidak membawa kemungkinan dusta. Paham ya? Tidak ada kemungkinan dari dusta. Wa naqulu lil Musailimah, dan kita katakan kepada Musailimah al-Kadzdzab, kalamuka kadzibun, ucapanmu dusta, la yahtamilus sidq, dan tidak membawa makna jujur sama sekali. Tidak membawa makna kebenaran sama sekali. Tergantung orang yang mengkabarkan itu loh, maksudnya itu. Naam. Wa hadza bi'tibaril mukhbir bih. Ini ditinjau dari apa? Ditinjau dari orang yang mengkabarkannya. Idzan fal khabaru ma yahtamilu sidqa wal kadzib lidzatihi. Berarti jika demikian kesimpulannya, kabar itu, khabar itu adalah sebuah khabar, sebuah ucapan yang mengandung di dalamnya apa? Ihtimal untuk dibenarkan atau dustakan secara zatnya, zat ucapannya itu. Ada orang yang ngomong jaa Zaidun, antum bisa mengatakan kepada dia kadzabta, kamu bohong. Atau antum bisa mengucapkan kepada dia shadaqta, kamu benar. Itu berarti khabar namanya. Tapi kalau ya akhi kum, suruh berdiri, orang yang ngomong kadzabta, berarti enggak paham jumlahnya. Itu jumlah insya'iyah namanya. Kum itu insya'i. Jadi mau enggak mau dia na'am atau la gitu loh. Paham? Antum paham enggak? Ayo. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita tutup yang terakhir, wa qila al-khabar, ada juga yang mengatakan khabar ma yasihu an yusaf al-mukhbir bihi annahu shadiq. Khabar itu ada juga yang dibenarkan untuk disifati
Untuk disifati al-mukhbir bihi, yang mengkabarkan bahwasanya dia jujur, shadiq. Au annahu kadzib, atau yang mengkabarkan itu adalah dusta. Itu juga dia mengatakan. Jadi orangnya tadi bisa disifati orang itu jujur atau orang itu dusta. Misal dari contohnya. Sebagai contoh, al-ilmu nafi'un. Ilmu itu adalah apa? Bermanfaat. Hadza khabarun. Khabar bukan ini? Pengkabaran ilmu adalah bermanfaat. Khabar. Li'annahu yasihu an yuqali qailihi, karena dibenarkan untuk diucapkan kepada yang mengucapkan tadi, shadaqta atau kadzabta. Al-ilmu nafi'un, shadaqta. Paham ya? Naam. Lakin huna la yasihu an naqul kadzabta. Di sini enggak bisa antum mengucapkan kamu bohong. Ilmu itu bermanfaat. Karena ilmu itu kalau dimutlakkan yang diinginkan ilmu syar'i kan itu. Al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Kadzabta. Itu keliru ucapan ini, kadzabta. Ucapan yang tepat apa? Shadaqta. Karena ilmu bermanfaat. Seperti itu. Kita lihat. Li'anna al-waqi'anahu nafi'un, karena kenyataannya ilmu itu bermanfaat gitu loh. Paham ya? Ada orang ngomong, "Ya akhi, al-ilmu nafi'un." Kadzabta. Ini enggak benar. Tapi apa? Shadaqta. Paham? Paham enggak? Nah, kita lihat sini. Walau qulna rahimakallah ya fulan, fa hadza laysa khabaran. Perhatikan Bapak ini. Kalau ada yang ngomong kepada saudaranya, "Ya fulan rahimakallah, semoga Allah telah merahmatimu." Nah, atau "Ya fulan, Allah barik fik." Barakallahu fik. Itu khabar atau bukan? Bukan ya, karena itu namanya masuk dalam insya'i, doa. Insya'iyah, nanti kita lihat. Fa hadza laysa khabaran, ini bukan khabar, li anna rahima fi'lun madin bi ma'na du'a. Karena rahimah adalah fi'il madhi, maknanya doa. Fa huwa bi ma'na al-insya' wa la yakunu khabaran. Didoakan barakallahu fik, kadzabta. Keliru enggak itu? Keliru atau enggak? Yang benar? Benar amin ya, benar amin. Doakannya ya. Karena ucapan hafizakallah, rahimakallah, kemudian juga barakallahu fik itu bukan khabar. Tapi apa? Doa. Sehingga ya jawabannya amin itu. Nah, jadi enggak bisa antum bilang hafizakallah, shadaqta. Enggak bisa. Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa in qulta li ahadit talabah, jika engkau mengatakan, nah barakallahu fiik, kata beliau, fa huwa bi ma'na al-insya' fala yakunu khabaran. Maka maknanya insya' doa itu ya, maka bukan termasuk khabar. Wa in qulta li ahadit talabah, jika engkau mengatakan kepada salah satu santri atau murid, perhatikan baik-baik ini, wa huwa ghafilul qalb, dalam keadaan hatinya itu lalai. Jadi ada santri murid terkumpul gitu, ada yang lalai hatinya, ada gurunya ngomong, "Intabih." Perhatikan. Nah, fa hadza laisa khabaran, ini bukan khabar. Li'annahu talabun, karena ini permintaan. Enggak bisa. Ya fulan intabih. Shadaqta. Shadaqta ya Ustaz. Enggak bisa. Karena ini bukan khabar tapi apa? Insya'i. Ya cuman na'am, sami'na wa ta'ana. Seperti itu. Kita lihat. Wa in qulta ghafalat talibu, tapi kalau engkau mengatakan pelajar ini lalai, khabar bukan? Pelajar ini lalai, khabar. Nah, fa huwa khabarun li'annahu yahtamilu sidq wal kadzib. Karena na'am barakallahu fikum, ucapan tersebut apa? Yuhtamilu sidq wal kadzib. Masih dimungkinkan apa? Bisa dibenarkan, bisa didustakan. Mafhum? Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, khabar na'am atau na'am kalam itu terbagi menjadi dua kalam, khabari, kalam insya'i. Kalam khabar itu kalam yang masih ada ihtimal, bisa didustakan, bisa dibenarkan. Tapi kalau kalam insya'i itu kalam yang tidak ada ihtimal lain kecuali na'am atau la. Mafhum salah ya? Na'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.